2012 udah ada info juga Bang Sandi kan dulu mau maju. Pak Jokowi itu tadinya mau dengan Bang Sandi. Covid ini adalah momentum mempersatukan kita harusnya gitu kan. Bang Sandi selalu menyampaikan itu. Dan kebetulan kemarin kan dia kena Covid. Menteri naik pesawat ekonomi kemana-mana, pencitraan gak sih Bu? Kan ini pemilu masih jauh. Bang Sandi masuk dalam beberapa tokoh itu. Mimpi itu masih ada gak sih? Nggak kapok kemarin kalah? Ini pertanyaannya dua nih, tajam nih, bahaya nih. Mimpi itu masih ada, tidak kapok kalah itu dua tuh situ bahaya nih. Ini lebih dari Mbak Nana tajamnya pertanyaannya. Ya, sekarang tantangannya adalah ada 30 juta kurang lebih lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak. Ini adalah bagian dia untuk memberikan kontribusinya lebih besar dengan kebijakan-kebijakan yang nanti dia telurkan. Yakin bro bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sahabat sekalian dimanapun kalian berada, yang ada di pabrik-pabrik, ya kaum pekerja, kita semua berdoa semoga rezeki berlimpah. Ya untuk teman-teman yang ada di pedesaan, teman-teman petani, kebun, ya semua yang ada di desa-desa, kami juga terus memberikan doa agar sehat dari COVID, ya, dan rezeki juga, hasil bumi juga melimpah. Tidak lupa pedagang yang ada di pasar, pedagang kecil, pedagang kaki lima, pedagang warung rumahan, atau pedagang yang ada di pasar tradisional, doa kami semoga juga sehat, berlimpah dan penuh dengan rezeki, ya, untuk keluarga. Kali ini kembali kita di podcast Mas Mansuri, dan hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa, kedatangan tokoh muda, pengusaha, dan yang unik ini ternyata musisi, bos. Saya kenal belum lama tetapi sudah cukup dekat. Beliau adalah salah satu pengusaha, penulis lagu, dan yang memberanikan diri masuk politik. Ini memang agak aneh, biasanya kalau pengusaha terus musisi itu jarang mau masuk politik. Kita sapa langsung Kawendra Lukistian. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat bro. Terima kasih sudah. Paling penting tuh sehat dulu gitu. Sehat dulu yang paling penting. Ini susah, semua orang kelihatan sehat tapi ternyata nggak sehat ternyata bro. Semoga kita sehat-sehat terus ya. Bro, terima kasih sudah hadir di podcast Mas Mansuri. Dengan senang hati, ini kehormatan buat aku bisa silaturahmi ke podcastnya Mas Mansuri. Ini keren banget. Siap. Suaranya orang-orang yang tidak mampu menyuarakan penderitaannya. Iya. Jadi memang podcast ini nggak hanya tentang orang-orang yang sudah bisa menjadi imajinasi banyak orang, pengusaha atau politisi yang sukses seperti lo bro. Tapi belajar sama Mas Mansuri kan tapi juga lebih banyak menyoroti persoalan-persoalan terkini rakyat, ya. Ada penggusuran. Ada kemarin Kampung Apung baru datang tentang bagaimana kondisi Jakarta. Dia harus tinggal di Kampung Apung di tengah kerumunan Jakarta yang serba gemerlap gitu. Itu kemarin kita sempat hadirkan. Jadi podcast ini semoga bisa bertahan ya. Kita menghadirkan sesuatu yang memang belum banyak diketahui publik. Nah sekarang aku pengen ngupas banyak hal tentang banyak hal sih sebenarnya, tidak hanya bro Kawendra tapi juga persoalan tentang Pak Sandiaga Uno nih kan. Tapi sebelum masuk ke situ saya ingin gali dulu bro, ceritanya gimana dulu kok bisa sambil kuliah ciptain lagu
Dan sempat dibawain Afgan lagi lagunya. Siap. Jadi gini, kita itu kan dulu sempat mondok lah ya. Oke. 6 tahun. Di SMP itu aku di Cipasung, Tasikmalaya. SMA aku mondok di Al Maksum, Bandung. Nah, selama di pondok itu, kalau orang-orang belajar segala macam, kita juga belajar segala macam. Tapi kan di belakang pondok itu ada ya perkampungan gitu. Nah, kita belajar alat musik di sana. Oke. Nah, terus kemudian mulai belajar bikin lagu. Ini pondok modern ya? Pondok modern. Oke. Modern. Ada nasyid dan lain-lain kan ya. Nasyid modern itu udah kontemporer lah musiknya. Belajar. Jadi aku termasuk telat belajar musik itu. Kelas 2 SMA, kelas 2 SMA baru bisa instrumen gitu kan. Nah, dari situ udah mulai bikin lagu deh gitu kan. Sok-sokan gitu. Nah, terus kemudian lulus dari SMA, aku kembali ke Jakarta, ke rumah orang tua. Kan jadi di keluarga kita itu biasanya ada tradisi SMP SMA itu di pesantren kan, menuntut ilmu, kuliah di tempat orang tua. Diajari mandiri gitu ya. Betul. Itu berasa sekali bekal itu. Iya. Ya, ketika kembali ke Jakarta, kita sudah terbiasa mandiri, kita greget nih. Harus bikin apa, sesuatu apa gitu kan. Sempat ikutan kompetisi pencarian bakat, ini itu lolos sekian besar tapi gagal, ya nggak masalah. Tapi waktu itu nyanyi bro? Nyanyi, dulu nyanyi, walaupun suara pas-pasan nyanyi maksain gitu kan. Nah kemudian mulai bikin lagu kan, dari SMA tuh udah mulai bikin lagu. Akhirnya ada satu pagi ba'da subuh, tiba-tiba kawan, teman partner usaha udah mulai tertarik untuk usaha tapi belum berani all out, tapi dia udah ngasih inspirasi banyak hal. Dia bilang gini, bro lu kan punya banyak karya lagu tuh, kata dia, nggak dirilis segala macam gini itu ada kompetisi tuh. Lomba cipta lagu religi tingkat nasional. Ini tahun 2004-an ya? Nah. Itu tahun 2007. Oh 2007. 2006 2007. Oke. Yang menyelenggarakannya salah satu provider dan salah satu media. Ya udah, kita coba kirim Nothing Tulus aja gitu. Nothing Tulus kirim, karena saat itu aku lagi coba ikutan ajang pencarian bakat. Nggak lolos tapi ya udahlah. Aku kan dulu berdoanya gini, ini salah satu ternyata doa kita itu berbahaya tuh. Jadi kita berdoanya dulu, ya Allah, aku pengen jadi satu orang yang bisa menghasilkan karya ataupun bisa berkarya di dunia entertainment gini di depan layar. Pengennya dulu kan masih muda, masih kurus kita kan, segala macam. Terus masih ganteng lah ya. Sekarang pun masih ganteng. Sisanya masih ada lah. Nah terus setelah itu ternyata Allah tidak mengabulkan itu. Doaku berubah. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang bisa bantu mensukseskan para idol. Ya, terus ikut lomba cipta lagu itu, dan ternyata di beberapa kali gagal kompetisi pencarian bakat itu kita kecewa. Kirim lagu tuh, saat itu ditelepon teman aku itu, tapi kita nggak pernah mikirin itu menang atau enggak. Ada pengumuman ternyata menang. Nah, udah deh. Akhirnya materi itu dielaborasi oleh sahabat saya, senior saya, panutan saya juga di dunia berkarya, itu Mas Baby Romeo. Oh yang dinyanyiin Afgan bukan? Iya. Tapi sebelum dinyanyiin Afgan itu dinyanyiin Mas Baby dulu. Oh itu gitu. Ya benar. Dalam sunyi gitu kan. Terus dinyanyiin Afgan diganti judul Pada Muku Bersujud. Jadi itu satu momentum yang menyenangkan lah, bisa berkarya dengan tokoh yang luar biasa. Itu bagus pula lagu itu, bagus. Ya alhamdulillah. Aku tulis itu dari 2005 sebetulnya materi itu. Zaman di pesantren. Karena kan gini, di pesantren itu dulu, zaman pesantren SMP aku di Tasik. Kalau misalnya pulang itu 6 bulan sekali. Nah, di pesantren ketika aku SMA itu ada tradisi pulang sebulan sekali. Nah, tapi karena kita udah terbiasa 6 bulan sekali, saat mau pulang sebulan sekali, ntar aja lah. Nah, ketika teman-teman pada pulang, tapi kita bikin lagu. Nah, jadi lagu. Tapi tetap ke pesantren nggak pulang ya? Betul. Jadi perjalanan lagu itu 2 tahun gitu. Sampai akhirnya nyanyiin Afgan tahun ketiga, ya udah kita dari situ mulai, ya Allah kasih jalan lah. Memberi dibuka lebar jalan kita untuk berkarya, coba bikin lagu untuk beberapa teman-teman penyanyi, grup band dan lain-lain sebagainya. Terus punya rezeki dikit-dikit gitu kan, berani memproduksi talent gitu kan. Ya udah dari situ
Akhirnya masuk ke dunia industri gitu ya. Industri. Nah terus kemudian aku tuh pengen sedikit agak beda, jadi cari pasar lain kan. Kita kalau ngandelin cuman dari satu sisi kayaknya kurang puas, masih muda banget dulu mas. Akhirnya ya udahlah kita coba bikin jingle buat brand-brand, produk-produk, company. Akhirnya kita buat jingle tuh. Baik itu ada BUMN, ada beberapa yang kita buatkan jingle, terus perbankan juga ada, sampai UMKM kita buatkan jingle. Oh, ini awal mula masuk di dunia bisnis ya? Ya, jadi setelah dapat royalti dari lagu itu, kita mulai alhamdulillah bersyukur, terus kita buat badan hukum, ya kan, seperti apa kita beranikan diri untuk produser talent gitu kan. Ya udah. Lo visioner juga bro. Zaman itu kan masih setelah kuliah ya? Masih kuliah. Masih kuliah ya? Masih kuliah. Wow. Karena dari dulu itu punya target, begitu lulus SMA itu masuk kuliah. Doaku itu doa lagi nih karena doa. Doaku itu agak berubah. Ya Allah, mudah-mudahan nanti setelah lulus kuliah, aku ijazahnya ini tidak perlu dipergunakan untuk melamar pekerjaan, tapi aku ingin membuka lapangan kerja. Wow. Jadi dulu ya agak-agak naif lah, tapi gimana? Tapi kan seneng juga gitu. Mudah-mudahan tercapai ya. Ternyata ya alhamdulillah Allah kasih jalannya, kita rintis. Apapun itu yang ada peluangnya gitu. Begitu masuk dunia bisnis, lo coba berorganisasi bro di sana. Kalau nggak salah aku sempat baca pernah masuk di HIPMI mungkin sampai sekarang. Masih HIPMI. Masih ya. APSI mungkin ya. APSI aku bikin karya. Oh. Mars APSI itu kita yang bikin. Iya. Oke. Terus beberapa beberapa BUMN saya sempat juga dengar ikut membuat jingle atau alhamdulillah gitu kan. Jadi dari ternyata ketika kita ada kemauan untuk memperluas potensi kita dimanfaatkan lebih jauh lagi. Kalau sekedar kita bayangin nih, kalau kita cuma sekedar bikin karya untuk teman-teman penyanyi, udah segitu aja gitu kan ya. Kita temennya. Nah, tapi ketika aku bersentuhan dengan membuat jingle dan lain-lain, setidaknya kenal entrepreneurnya, bos-bosnya gitu kan. Akhirnya semakin terbakar kita untuk jadi entrepreneur gitu. Nah dari situ ya udah ada kesempatan kita semakin berorganisasi, dan memang kalau organisasi dari zaman SMP udah hobi ya. Gitu jadi. Nah terus bahkan di mahasiswa pun aktif kita di organisasi. Jadi dijalanin aja mas. Kadang-kadang kita gini. Dulu itu aku nggak pernah tuh kalau misalnya orang-orang setiap akhir tahun selalu buat resolusi ini itu. Sampai detik ini pun aku resolusiku apa? Kemarin di 2020 resolusi ke 2021 apa? Dengan kita masih bisa hidup di tengah pandemi udah bersyukur. Jadi resolusi ke 2021 ini pengen lebih banyak bersyukur aja. Itu jauh lebih penting sih. Artinya jalanin aja semuanya. Artinya memang akan terus berkarya lebih banyak dari sekarang. Amin, insya Allah. Baik di semua dimensi nih. Semua dimensi. Apalagi sekarang saya dengar-dengar setelah berkarya, banyak karya, bikin perusahaan gitu ya, industri musik, dan sekarang masuk politik. Gimana ceritanya masuk politik? Menarik juga nih masuk politik. Jadi karya itu ibaratnya pondasiku dari awal. Aku masuk politik tuh karena karya. Jadi kita tempo hari dari ceritanya 2010 nih pertama kali bersentuhan dengan dunia politik. Belum masuk nyebur nih kan. Nah, itu diminta buat karya salah satu calon kepala daerah di ujung timur sana untuk membuatkan lagu kampanyenya, theme songnya gitu. Papua ya? Papua ya. Jadi kan tertantang kita. Wah, kita berangkat dulu gitu kan, seperti apa, kita mendalami. Ternyata di sana pada suka reggae itu, kan? Kita buatkan theme songnya reggae. Akhir dari situ kecanduan bikin untuk calon-calon kepala daerah. Sembari menyelam minum air ya bro. Betul. Dan semuanya gini ya, di jalan aja begitu kita menyelam, kita melihat berbagai pemandangan bawah laut. Wah indah ternyata di sini, Akhirnya kita pengen tahu dong kesana itu jauh sana jauh lebih indah mungkin. Iya benar. Oke. Masuk politik karena kerjaan. Ini luar biasa sih bro. Masuk politik karena musik tepatnya. Iya masuk politik karena ada kerjaan ya. Betul. Nah, masuk politik karena musik, dan itu konsisten sehingga sekarang
sampai lo terkenal karena juru bicara calon presiden. Nggak, maksud saya satu-satu bro, satu-satu. Sebelum kita masuk ke calon presiden ya, dulu kalau nggak salah lo pernah masuk timnya DKI 1 Jokowi Ahok. Ya, sebetulnya bukan tim, jadi kita relawan aja. Oke. Kalau saat itu cuman persinggungan kita dengan tokoh-tokoh bangsa ini, politik ini gitu kan, sudah mulai makin banyak. Iya. Gitu, ada beberapa tokoh politik yang anaknya minta dibuatin lagu gitu kan. Berangkatnya gitu-gitu aja Mas. Oke. Kita berkarya. Jadi pondasinya tetap musik ya. Tetap musik. Jadi masuk menyelami politik itu bermusik Iya. Walaupun sekarang irisannya semakin banyak, tapi kita jangan lupain kalau kita berangkatnya dari musik gitu. Jadi akhirnya di situ ya kita bantu juga buat beberapa konten-konten buat ketika Pilkada 2012 itu. Ya kita buat, alhamdulillah ada hampir kurang lebih 60 public figure nyanyi di salah satu lagu untuk mendukung salah satu paslon itu. Dan itu mungkin kolosal pertama kali ya. Iya. Untuk calon kepala daerah gitu kan, dengan konsep seperti itu dibuat kayak We Are The World gitu ya. Iya. Lintas public figure. Oke. Jadi semuanya nyanyi lagu satu itu. Gitu. Dan mendukung salah satu kandidat. Iya. Wow. Betul. Ya dari situ mulai makin kenal lagi tuh sama tokoh-tokoh bangsa. Dan kita ketika gini, aku selalu berprinsip saat kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, termasuk dengan Mas Mansuri ini kan luar biasa, ketum IKAPI, sekjen salah satu partai yang luar biasa gitu kan, dan lain produser juga gitu kan. Mas Mansuri ini lebih ngeri dari kita sebetulnya. Jadi saya mau cari Mas Mansuri aja. Bro, kita lanjut tadi bro. Sorry, aku potong sampai ke tadi. Terus sampai aku dengar bahwa lo adalah orang yang paling dipercaya Sandiaga Uno bro. Kok sampai bisa waktu itu dari Jokowi sekarang ke Sandi, gimana ceritanya? Begini loh, kalau kita flashback sedikit, sebetulnya di 2000 aku tuh silaturahmi sama Bang Sandi itu berangkat dari 2007. Bersahabat sama dia. Dia udah seperti abang sendiri, mentor banyak hal lah. Iya. Dulu dia ketua umum HIPMI, dia ngisi materi, aku sebagai peserta. Waktu di kampus nih ya? Di kampus, dia diutus ke kampus salah satu seminar wirausaha, pembicaranya dia ketua umum HIPMI. Dari sana memberanikan diri untuk minta kontaknya. Dan Bang Sandi kan orang yang humble luar biasa. Aku kira tadinya SMS dulu belum ada WhatsApp. SMS ku itu nggak bakal dibalas loh. Dibalas dan kita mulai sering silaturahmi di situ. Terus ketemu di acara-acara HIPMI dan lain sebagainya. Dia bilang ketemu aja bro, dibuka bersama HIPMI, kan HIPMI itu punya tradisi kalau bulan Ramadan itu setiap malam buka Ramadan itu keliling ke senior-senior. Jadi kita sering ketemu di sana. Dia udah mulai interaksi aktif. Terus 2012 udah ada info juga Bang Sandi kan dulu mau maju sebetulnya. Ya, Pak Jokowi itu tadinya mau dengan Bang Sandi. Gitu 2012. Gitu ya. Ini mungkin publik belum tahu ceritanya gimana, bro. Ceritanya gimana? Udah banyak kok artikel di situ juga. Yang aku baca, yang aku dengar, dulu Sandi itu mungkin terkenal di kalangan pengusaha ya. Betul. Tapi di publik masih cukup kecil popularitasnya. Dan dia itu dari dulu tuh hobinya keliling ke kampus-kampus, ke komunitas-komunitas untuk sharing. Aku dengar. Nah, jadi memang 2012 itu ada informasi, ya udah kita tahu bersama bahwa Pak Jokowi itu tadinya mau menggandeng Bang Sandi kan. Cuman Bang Sandi saat itu kalau cerita ke aku tidak ingin memulai dengan sesuatu yang jadi gini, lawan politiknya itu masih saudaranya Bang Sandi. Siapa itu? Pak Fauzi Bowo. Oh, masih ada kaitannya besan atau apalah dari ibunya. Jadi dia tidak ingin mengawali karir politiknya dengan hal yang berbenturan dengan keluarga gitu. Ya udah, nggak mau gitu. Tapi udah diminta ya waktu itu ya? Ya udah ada beberapa kali yang mengkomunikasikan hal itu gitu. Akhirnya ya ternyata ada pertimbangan lain. Ini posisi popularitas Sandi masih kecil atau sudah mulai membesar? Mungkin dulu kan
ya kalau soal popularitas kan bisa dikatrol ya kan. Iya. Mas Mansuri kan politisi ulung juga, itu ada prosesnya. Jadi yang penting nggak artinya gue mau ngasih tahu publik bahwa salah satu orang yang bertanggung jawab mengkatrol popularitas Sandi ini orangnya nih. kita berjuang bareng, bantuin abang kita yang sudah membuka mindset kita berjuang di ranah yang lebih luas adalah ranah publik ini gitu kan. Nah jadi seperti itu, dulu itu udah ada informasi, ya udah akhirnya nggak jadi, tapi Bang Sandi membantu membuat konsep ekonomi dan lain-lain sebagainya. Hingga akhirnya 2014 kan Bang Sandi jadi salah satu tim Kamnas, tim kampanye nasional Prabowo Hatta. Ya di sana bantu merumuskan konsep-konsep ekonomi dan lain-lain sebagainya. Waktu itu Bang Sandi belum berpartai. Terus 2015 baru mulai berpartai, 2015 awal masuk Gerindra. Gitu. Itu sebelum diposisikan sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur Anies ya waktu itu ya. Dan Sandi akhirnya mau berpolitik. Itu yang membawa lo berpolitik bro, praktis. Ikut jebur ke partai jadi politik. Gini, ada dua dimensi lucu nih. Ada dua dimensi dan dua spektrum lucu. Aku satu sisi kan dengan Bang Sandi itu ya silaturahminya bahas soal usaha dan lain-lain, cari inspirasi dia, cari motivasi dari dia dan lain-lain sebagainya. Nah terus tapi satu sisi aku udah mulai masuk ke politik dari 2010 bersentuhan. Nah terus ya kenal mentor-mentor politik di Gerindra dan lain-lain sebagainya. Akhirnya begitu Bang Sandi masuk nyebur ke Gerindra gitu kan 2015, pas. Ya udah kita bareng-bareng deh gitu. Jadi mulainya memang di Gerindra ya? Ya. Sebagai anggota partai politik. Aku mulainya justru dari sayapnya Gerindra kalau aku. Tapi tidak ya. Tapi justru kan ini bagian dari Gerindra juga gitu kan. Di kepengurusan sih baru periode ini kan. Dan sempat membentuk gerakan ekonomi kreatif. Ya itu 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya. Nah itu sebelum pilpres ya, setelah pilpres. Sebelum. Oh sebelum pilpres. Ya di tengah-tengah pilpres lah, di tengah-tengah pilpres. Pilpres itu. Di pilpres itu ente ditunjuk sebagai Jurkamnas. Jurkamnas ada Vasco, ada Daniel ya. Ada. Jurkamnas itu dulu itu ketua Jurkamnas itu Pak SBY kalau nggak salah ya. Itu dan banyak lah teman-teman Jurkamnas gitu. Tapi yang sering nongol di TV kan kelihatan bro siapa. Nggak mungkin karena kita junior kan banyak bisa disuruh-suruh sama senior. Udah lu aja. Justru gitu. Itu popularitas aja. Emang betul. Sorry kita masuk ke Gcraft tadi. Ya. Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Ya. Gcraft ini mau nyaingi badannya atau gimana bro? Agak sih sebetulnya itu adalah jadi ada satu momen ketika aku berkunjung sama Bang Sandi ke satu daerah, ngelihat kesenian kita itu kurang begitu diapresiasi secara optimal. Nah akhirnya diskusi gitu, udah kita bikin wadah lah, siapa tahu kita bisa mengaspirasikan apa yang jadi keinginan teman-teman pelaku ekonomi kreatif, ya kan? Karena kebetulan aku di ekonomi kreatif juga, dan Bang Sandi juga udah terlibat di ekonomi kreatif udah lama sekali gitu kan. UMKM dan lain sebagainya. Dan sempat jadi ketua umum APSI ya? Ya, ketua umum APSI Bang Sandi. Nah jadi akhirnya udahlah Bang kita buat Gcraft. Ya udah akhirnya kita bentuk Gcraft, kita kumpulkan teman-teman public figure yang ingin bergabung, ada wakil ketua umumnya, ketua dewan pembinanya sekarang Bang Sandi. Udah 2 tahun, jadi bukan dia jadi ketua dewan pembina ketika jadi Menparekraf, justru saat ini dia jadi Menparekraf. Itu publik juga harus tahu, jadi nggak memanfaatkan. Tidak, sudah 2 tahun yang lalu. Wakil ketua umum kita ada Prilly Latukonsina. Oh ya? Tika Ramlan, Iqmal Abrar. Ada ketua-ketua banyak deh. Ada Fauji Badila juga gabung di kita. Sebagai ketua Badan Otonom Kepedulian Sosial Gcraft, Banom Kepsos Gcraft. Ada Ferry Ardiansyah. Banyak teman-teman publik. Banyak tokoh di situ ya. Alhamdulillah yang punya satu maksudnya. Sebenarnya kalau itu bisa, kalau dengan SDM yang besar, ada dewan pembinanya Sandi, bikin partai pun bisa itu kan. Enggak lah, diskusiku dengan Bendum Gcraft ini sahabat kita, teman-teman di HIPMI juga, Erwin Suryadi,
pengusaha virtual office dan banyak bisnis lainnya, itu adalah kita bantu aja, fokus bantu pelaku ekonomi kreatif dengan apa yang menjadi bisa gagasan kita, apa yang bisa menjadi kita sampaikan ke publik ataupun ke regulator dan lain sebagainya. Sekjen kita itu desainer Yanti Adeni, banyak merancang busana public figure gitu di salah satu stasiun TV yang banyak menyiarkan program dangdut. Hampir banyak sekali karyanya dipakai oleh. Ya akhirnya publik bacanya begini, sekarang orang pembinanya Bang Sandi sekarang jadi menteri, wah ini kesempatan nih gitu. Gimana menilai begini, itu? kita itu saat berjuang, aku udah bicara dengan Bang Sandi juga, Bang silahkan gitu kan, bentuk tim yang kuat di Parekraf gitu kan. Gekraf ini insya Allah dengan caranya sendiri berikhtiar membantu masyarakat. Kalau misalnya ada sesuatu yang ingin kita sampaikan kan karena Bang Sandi menterinya dan bisa memberikan kebijakan yang berpihak, kita akan sampaikan secara baik gitu ya. Jadi insya Allah Gekraf akan berjuang dengan caranya sendiri, dan Gekraf tidak akan segan untuk memberikan masukan-masukan yang konstruktif untuk kementerian tentunya. Tapi beberapa kali pernyataan saya sempat lihat juru bicara Sandiaga Uno, Kawendra ini juru bicara pribadi atau juru bicara menteri? Jadi gini, aku udah bicara dengan Bang Sandi, Bang silahkan aja kalau misalnya bentuk tim di Kemenparekraf, aku tetap support dirimu secara pribadi saja gitu kan, begitu. Pribadi saja. Ya. Sedangkan urusan beliau ini kan urusan sudah menteri ya. Ya. Bagaimana memilah ini urusan menteri, ini urusan pribadi? Pastinya justru kenapa? Karena kan kita ada aktivitas lain juga kan. Jadi setidaknya porsi membantu dia agak berkurang gitu. Kan yang paling berat nanti di kementerian nih membantu narasi-narasi dia. Karena kan sebelumnya itu kan Bang Sandi kan ya karena tokoh politik juga, aku banyak mengeluarkan statement terkait ya apa yang menjadi pandangan dia, gagasan dia. Baik itu perjuangan dia di UMKM melalui OKOC, melalui Gekraf, melalui Rumah Siap Kerja, melalui Bank Infak. Itu banyak sekali gitu kan. Dan itu jalan, Bro. OKOC gitu jalan. Jalan sekali. Alhamdulillah. Gitu, alhamdulillah gitu kan ya, jalan sekali dan teman-teman bergerak dengan optimal. Dari sebelum, jadi jangan sampai karena jadi menteri jadi optimal. Dari sebelum nggak jadi apapun Bang Sandi udah konsisten dengan caranya. Makanya aku sempat bilang ketika teman-teman media bertanya, Bang Sandi jadi menteri nggak nih? Aku bilang belum tahu juga dia mau atau enggak, karena dia sedang menikmati dengan caranya untuk berbakti bagi negeri. Nah, masuknya dia menjadi menteri itu kan membawa angin segar, perdebatan yang luar biasa di media sosial, dihujat sebagian orang ya yang saya baca. Harapannya sebenarnya cuma Sandi setelah Pak Prabowo masuk, itu harapannya Sandi. Ternyata Pak Sandi masuk juga. Mungkin sebagian orang butuh figur oposisi yang ada di luar pemerintahan, dan itu ada di sosok Sandi. Sekarang dua-duanya masuk. Bagaimana menjelaskan itu kepada konstituen yang pernah berjuang bantu dia di Pilpres, Bro? Betul. Nah, aku akan sampaikan. Nah, ini kalau ini enak nih jawabnya sebagai jubir kan. Nah, iya. Begini, jadi COVID ini adalah momentum mempersatukan kita harusnya gitu kan. Bang Sandi selalu menyampaikan itu. Dan kebetulan kemarin kan dia kena COVID sama Mpok Nur juga. Jadi mungkin itu adalah momentum dia bertadabur, momentum dia berkontemplasi. Artinya begitu sembuh dari COVID, ya alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk berbakti lagi. Ya, sekarang tantangannya adalah ada 30 juta kurang lebih lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak. Ini adalah bagian dia untuk memberikan kontribusinya lebih besar dengan kebijakan-kebijakan yang nanti dia telurkan. Yakin bro bisa? Insya Allah aku yakin Bang Sandi akan memprioritaskan apa yang menjadi suara dari para stakeholder di Parekraf ini supaya lebih optimal di tengah pandemi. Karena ini sebagian orang menyatakan bahwa kalau Sandi sudah di pemerintahan dan tidak mampu melaksanakan apa yang dikeluarkan sebelum pemerintahan, ini
jadi jurang buat dia untuk ke depan. Ini tantangan dia. Bang Sandi itu hobi tantangan kan ya. Itu kan zaman jadi ketua umum HIPMI, maju di berbagai organisasi. Jadi dia suka tantangan itu. Dan dia bukan hanya sekedar suka tantangan, tapi dia siap melahirkan terobosan. Aku yakin insya Allah mudah-mudahan ya tidak lama lagi kerja-kerjanya akan terasa. Kerja-kerjanya dia sebagai Menteri Parekraf mudah-mudahan bisa terasa kepada para pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata tentunya. Dan ini kan tantangannya berat sekali di tengah pandemi. Iya benar. Apalagi tahun ini itu adalah tahun ekonomi kreatif internasional. Iya. Nah ini jadi challenge yang luar biasa untuk Menparekraf mengoptimalkan itu di tengah pandemi. Ya, sedangkan PSBB Jawa sudah pulang Jawa Bali ya. Jawa Bali. Ini kan juga masalah tersendiri. Bahkan tadi saya lihat di laporan beberapa daerah menyatakan bahwa pasar-pasar desa di Bali yang dulu rame, di Ubud, di Sukawati itu sekarang kayak kayak pasar hantu bro, nggak ada orang sama sekali. Ini tantangan berat buat Sandi. Nah di luar pemerintahan, Sandi ini kan mengeluarkan gagasannya luar biasa ya, sangat dan orang takjub dengan itu. Banyak sekali gagasan yang dia sampaikan di ruang-ruang publik ya, di media sosial. Nah ini bisa nggak kalau dia sudah masuk di pemerintahan, mampu dia jalan ini? Tapi aku nggak mau masuk ke kementerian karena salah juga kalau aku tanya persoalan Kementerian Pertanian. Aku lebih seneng tanya soal gagasan, terobosan, gimmick dan seterusnya. Kita bahas satu persatu. Bung Kawendra, Sandiaga Uno masih muda, cerdas, kaya ya, dan politisi yang punya potensi. Sebagian orang menghujatnya karena dia masuk ke pemerintahan. Sebagian orang juga mempunyai keinginan agar dia membuktikan apa yang dia gagaskan untuk diimplementasikan dalam kebijakan. Dia punya cita-cita maju gak sih bro di 2024? Soal maju di 2024, aku rasa dia karena sudah menjadi menteri saat ini, sebaiknya adalah fokus untuk mengoptimalkan di porsi yang sedang dia amanahkan saat ini, gitu kan. Karena walau bagaimanapun ketika berbicara 24, iklim politik kan berubah gitu kan. Jadi kita bisa lihat nanti seperti apa, tapi aku selalu berdiskusi dengan dia, optimalkan Bang, karena sekarang udah jadi Menteri Parekraf, setidaknya manfaatnya terasa. Karena prinsip aku dengan dia itu hampir sama. Percuma kita mengemban amanah ataupun tidak mengemban amanah kalau kebermanfaatannya tidak terasa. Dan kalau menurutku itu soal kebermanfaatan adalah yang paling utama. Itu justru kesuksesan itu bukan pencapaian terbaik manusia adalah kebermanfaatan. Ya, dikenang ya. Ya dikenang. Jadi apapun itu dia optimalkan dengan apa yang saat ini dia diamanahkan gitu kan, diemban gitu. Ya. Kalau kita lihat situasi politik terkini ya, ini kan benturannya ada DKI Jakarta, berikutnya adalah Pilpres gitu ya, yang dekat nih. Ada sebagian orang menyatakan bahwa turunnya Bu Risma untuk melakukan program-program yang sekarang sedang hangat ya, turun di beberapa titik di Jakarta, itu pengen habisi Anies Baswedan. Ini sebagian orang menyatakan itu di media sosial bro. Nah kayaknya yang lebih aktif turun melakukan citra diri itu kan Sandi. Kalau Anies kurang. Mungkin nggak Gerindra mengusulkan Sandi jadi calon gubernur menyaingi Risma? Yang namanya politik tidak ada yang tidak mungkin. Dan aku lihat kalau Bu Risma ini, kalau sedikit mau komen dengan Ibu Mensos yang baru nih, Menteri Sosial itu cakupannya luas, jangan Jakarta doang gitu. Nah, karena maksudnya kritik juga ini ke Mensos cakupannya luas gitu kan, jangan Jakarta doang. Kolong jembatan itu banyak di setiap provinsi gitu kan. Karena walau bagaimanapun kita harus apresiasi kerja-kerja kepala daerah saat ini gitu kan. Gitu. Tapi lu dengar emang Bu Risma dipasang untuk DKI, bro?
menyanyi Anies Baswedan? Sempet denger itu ya, selentingan itu ya. Sempet denger selentingan itu, tapi ya balik lagi politik dinamis. Kita lihat siapapun yang bisa bekerja dan berkontribusi untuk rakyat secara nyata, dia akan diingat oleh rakyat. Katakanlah ya. Ini pasti udah ada diskusi sama Bang Sandi ya. Ternyata Anies Baswedan popularitasnya kalah sama Risma. Terus yang nyaingi popularitas Bu Risma ternyata Bang Sandi. Terus Bang Sandi diperintahkan oleh partai untuk turun gunung. Mau nggak kira-kira bro? Bang Sandi itu kan taat perintah ya. Bang Sandi taat perintah tapi pasti ingin berdiskusi banyak hal. Diskusinya itu bukan cuma sama manusia dia tuh ya, maksudnya gitu, dia selalu ingin mengkomunikasikan itu dengan pemilik semesta. Istikharah dulu pasti dia. Tapi gambaran lo yang orang paling dekat saat ini kira-kira mau nggak? Paling dekat istrinya lah. Coba ya. Yang cowok lah, yang cowok. Kira-kira banyak lah sahabat. Bang Sandi kan mengakomodir banyak sahabat ya kan. Ya enggak maksudnya dengan kedekatan lo dengan sama Bang Sandi, kira-kira gambaran Bung Kawendra mau nggak dia? Aku lihat kayaknya mungkin dia akan lebih fokus dengan apa yang dioptimalkan di saat ini, diamanahkan saat ini. Menparekraf. Ya. Untuk 2024 apa nih? Tadi kan ngomongin 2022. Enggak, itu pilgub. Itu pilgub. Iya. Untuk 2024 Belanda masih jauh ibaratnya gitu kan. Belanda masih jauh. Aduh. Kalaupun Belanda masih jauh, ini kata orang juga bro, aku harus tanya juga nih. Sandiaga Uno orang kaya ya, bahkan catatan saya itu menteri paling kaya dalam kabinet Indonesia Maju. Dengan total berapa triliun ya, saya agak lupa, 5 kalau nggak salah. Dia naik pesawat ekonomi. Sempat rame bro. Ya, ini lagi menteri rame. Ya, menteri naik pesawat ekonomi kemana-mana, pencitraan gak sih bro? Kan ini pemilu masih jauh. Jadi gini loh ya, ini aku sebagai orang yang berkali-kali berkesempatan mendampingi dia silaturahmi ke berbagai daerah, itulah dia. Apa itulah dia itu? Apa adanya? Apa adanya atau pelit bro? Enggak lah, itulah dia apa adanya. Jadi dia itu tidak ingin merasa dispesialkan orangnya, ngantri gitu kan. Ya ekonomi ya dinikmati ya sama-sama aja, sampai juga kok kata dia. Kalau di ekonomi kan banyak orang lihat, terus orang bisa, wah itu menteri naik ekonomi, bisa jadi pemberitaan. Itu tujuan atau gini? Kalau misalnya Mas Mansuri melihat track recordnya Bang Sandi, bukan hanya ketika jadi menteri. Dari zaman DKI, dari zaman calon presiden itu naik ekonomi, calon wakil presiden naik ekonomi. Ya ini bagian dari setting kah atau memang kenyataannya begitu? Dia pengen naik ekonomi. Dan dia menikmati itu, kecuali kalau memang kursinya full ataupun seperti apa ya dia harus geser ke depan ya nggak masalah. Tapi ya dia enaknya begitu. Kenapa adanya dia itu? Gitu. Jadi ya nggak dibuat-buat dan itulah dia. Sebagian orang menyatakan bahwa ini kan masih jauh, kenapa sekarang udah mulai gitu? Nih, Bang Sandi berkali-kali juga misalnya makan di warteg ataupun di apa, yang penting enak dia makan, menikmati itu. Bahkan sempat istirahat zaman DKI nih, inget banget nih zaman DKI sempat ikut istirahat di kursi panjang warteg tuh menunggu acara selanjutnya. Rebahan dia di situ. Artinya memang ini enggak bro yang setting ya untuk merakyat. Wah, masa kita yang setting, apalah kita gitu kan? Enggak, maksudnya dan teman-teman lah. Teman-teman. Enggak, ini memang enggak diprioritaskan untuk melakukan itu. Jadi bukan hanya ketika masuk ke ranah publik di kontestasi politik. Zaman di HIPMI pun beliau apa adanya. Beliau nih apa adanya. Berbatik seperti santai aja gitu. Yang aku tahu ya selama 13 tahun hampir 14 tahun bersilaturahmi sama dia, 14 tahun kurang lebih, ya itulah dia gitu. Tidak segan untuk merangkul, tidak segan untuk membukakan jalan, mendorong gitu. Nah, kalau kita lihat survei ya, popularitas beberapa tokoh baru, tokoh muda ya, itu kan Bang Sandi masuk dalam beberapa tokoh itu.
mimpi itu masih ada nggak sih? Nggak kapok kemarin kalah? Gini, ini pertanyaannya dua nih, tajam nih, bahaya nih. Nggak, di sini harus terbuka bro. Di sini harus apa adanya. Jadi pertanyaan di sini mimpi itu masih ada, tidak kapok kalah, itu dua tuh, dua situ bahaya nih. Ini lebih dari Mbak Nana tajamnya pertanyaannya. Jadi gini, Mas Mansuri, kalau aku lihat dari kontestasi politik sebelumnya di Pilpres 2019, maju di ranah publik, ibaratnya dia mengerogoh kocek ke dalam, itu ibaratnya bentuk terima kasih dia kepada Indonesia. Oke. Kenapa? Karena dia selalu menyampaikan, alhamdulillah Allah dan bangsa ini sudah ngasih banyak sekali rezeki ke dia. Jadi saatnya dia memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Kan itu dia, kalau kita lihat nih cerita-cerita sebelumnya, Bang Sandi ketika didorong atau diberi kesempatan untuk Pak Prabowo untuk menjajaki DKI, menjajaki di Pilkada DKI, itu adalah karena statement Pak Prabowo saat itu. Oke. San, kalau tidak salah ya, San, ini kamu sekarang jadi pengusaha, bisa buka lapangan kerja berapa? Sekian ribu, oke? Manfaatnya untuk sekian ribu, puluhan ribu orang. Nah, tapi kalau kamu masuk ke ranah publik, masuk jadi kepala daerah, manfaat dari kebijakan yang kamu telurkan itu kerasa oleh jutaan orang, puluhan juta. Nah, balik lagi tadi aku sampaikan di awal tadi, dia tuh selalu berorientasinya kebermanfaatan. Jadi di mana di sana, di sana dia bisa memberikan manfaat lebih nggak? Ya udah dia masuk. Oke. Begitu. Ini bukan bagian dari kampanye Bang Sandi nggak ya? Enggak lah, ngapain juga kampanye dia gitu kan? Tapi kemarin itu nggak kapok ya? Kalau bukan enggak masalah ya? kapok atau enggak dijawab enggak apa ya? Kayaknya enggak. Selama itu untuk rakyat, mungkin dia akan mendiskusikan itu kemungkinannya dengan Pak Prabowo. Ini jawaban politisi nih bro. Tapi kan yang nanyanya juga politisi sebenarnya. mimpi untuk maju di 2024 ada? Berkali-kali nih nanya gini. harus dijawab. Gini, aku rasa Bang Sandi akan taat kepada partai. Nanti kan pasti kan akan mendiskusikan untuk 2024 seperti apa. Dan mungkin beliau akan berdiskusi dengan ketua harian kami, ya kan, Bang Dasko, Bang Muzani, Sekjen, Mas Sugiono, Bang Fadli dan lain-lain, Bapak sekalipun itu kan, itu pasti nanti ya akan mengkerucut ke siapa. Dan kalau misalnya karena ini masih panjang ya, apapun yang diputuskan oleh partai, insya Allah mudah-mudahan Bang Sandi masih panjang kan ini support ya. itu. Ya. Tapi langkah dan cara beliau di kementerian ini kayaknya memang arahnya ke sana bro. Banyak orang bilang begitu, duduk di kursi ekonomi, terus makan di jalan, di foto, disebar, yang gitu-gitu lah. Ini kan bagian dari orang menilai. Tapi apapun itu, nggak apa-apa dong. Masyarakat bebas menilai. Wajar, dia pejabat publik, harus dinilai. Bukan pejabat private gitu kan, nggak perlu dinilai. Dan kita juga ya nggak punya kewajiban untuk menilai. Karena dia pejabat publik ya, kita wajib menilai. Apapun yang dilakukan dia, ya aku sih selalu diskusi itu bilang, udahlah Bang, yang penting teman-teman di sektor parekraf ini bisa terasa manfaatnya loh dengan kebijakan-kebijakan yang dihadirkan. Apalagi kan ini terancam sekali kan perut-perut teman para pelaku ekraf ini dan pariwisata di tengah pandemi ini. Fokus aja. Ini berapa tahun ya masa jabatan kalau sampai katakanlah nggak di-reshuffle 3 tahun lah ya. 3 tahun cukup lah untuk apa panggung gitu kan cukup ya. Cukup untuk menyebarkan manfaat. Jawaban politisi. Baik, kita akan tunggu apapun yang disampaikan oleh Bang Sandi, semoga juga bisa memberikan manfaat ya masuknya. Walaupun ini banyak perdebatan, ada sebagian orang yang ikut memperjuangkan Bang Sandi waktu itu menyatakan bahwa ngapain harus masuk, ada yang begitu. Ada yang senang karena ingin benar-benar membuktikan kemanfaatan Bang Sandi. Ya semoga yang kita harapkan bisa terlaksana. Amin ya, kita doain lah gitu kan, karena walau bagaimanapun ini tantangan besar sekali. Parekraf itu sektor yang paling terdampak di tengah pandemi, pariwisata itu. UMKM ya.
pariwisata, karena apalagi kemarin begitu awal-awal pandemi kan kita sama-sama tahu 3 bulan di awal banyak resto-resto yang tutup, pelaku-pelaku aircraft yang di sana, pelaku pariwisata itu mereka teriak gitu. Betul. Dan banyak pelaku aircraft ini kan yang terutama praktisi-praktisi di dunia entertainnya yang pendapatannya adalah by job gitu. Yes. By event. Nah, itu sempat susah ya, dan sampai sekarang masih susah bro. Masih susah itu, masih susah. Terakhir bro, apa kiat-kiat yang bisa lo sampaikan kepada teman-teman milenial, teman-teman generasi sekarang, untuk kita bisa membuka diri, mau di politik, termasuk mau berusaha sambil berjuang berusaha sambil berpolitik apapun jenisnya. Coba kasih motivasi kepada teman-teman milenial sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan ke depan dengan situasi yang sulit ini. Di tengah pandemi ini yang paling keren itu kalau kita bisa selalu berpikir inovasi, inovasi yang dekat dengan teknologi, ya kan. Teman-teman yang mulai udah banyak sekali nih, semua teman-teman yang tadinya bekerja, teman-teman milenial bekerja, tapi karena pengurangan lapangan kerja, akhirnya pindah kuadran jadi pengusaha. Banyak sekali yang sudah sukses kok, pengusaha di tengah pandemi. Teman-teman kalau mau memulai apapun itu, mau usaha di tengah pandemi nggak usah khawatir. Banyak para pengusaha yang lahir di tengah pandemi itu ataupun di tengah krisis itu justru jauh lebih Spartan. Jadi optimalkan apa yang ada di hadapan, jangan lupakan bahwa target utamanya bukan kesuksesan, yaitu kebermanfaatan. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama Mas Mansyuri. Ini banyak sekali gesekan antar pihak ya, antar kelompok. Dulu ada cebong kampret, kita berharap itu selesai lah, capek juga kita bro ya, semoga itu tetap bisa selesai setelah masuknya Pak Prabowo dan Bang Sandi di mudah-mudahan ya, setidaknya dengan Bang Sandi ada di dalam, dengan Pak Prabowo, dan kan seperti awal kita di 02 kalau kita ingat lagi flashback, Prabowo Sandi adalah memberikan gagasan-gagasan terbaiknya. Mudah-mudahan setidaknya dengan ada Pak Prabowo dan Bang Sandi di sektornya masing-masing, langsung tuh dampak baiknya terasa. Ya, harusnya begitu. Semoga ini segera, negeri ini perlu damai karena lawan kita bukan sesama saudara kita. Betul. Banyak berlawanan antar kelompok, antar masyarakat, ini justru menguras tenaga kita. Apalagi pandemi. Ini waktu momentum bersatu gitu ya. Yes. Baik. Terima kasih sekali lagi Bung Kawendra. Sama-sama hadir Mas Mansyuri dengan senang hati. Siap. Teman-teman sekalian, siapa sebenarnya musuh kita saat ini? Musuh kita hanya satu, COVID-19. Bukan pemerintah yang mesti begitu lambat dan tak cakap mengatasi pandemi. Bukan pula Habib di Petamburan yang sebagian umat Islam sempat menaruh cinta dan harapan kepadanya. Bukan juga kepada tentara yang selalu kita jumpai berada di bagian paling depan ketika bencana. Musuh kita hanya satu, COVID-19, yang telah mencabut jutaan nyawa manusia. Nyawa seorang ayah yang harus pergi selama-lamanya. Nyawa seorang ibu yang harus berpisah dengan anak-anaknya. Musuh kita bukan sesama. Terima kasih sudah ikuti podcast Mas Mansyuri. Podcast ini milik publik, maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara. Harus menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of voiceless. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bung Kawendra. Sama-sama. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.